Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق Allahul Azim. Pemirsa yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat yang berbahagia dimanapun saat ini berada, marilah kita bersama-sama kembali bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat, berzikir, bertasbih, tentunya di saat-saat kita belum subuh tadi mungkin sudah kita lakukan tahajud kita, itikaf kita, zikir kita, dan mungkin dilanjutkan setelah subuh ini dengan berbagai aktivitas keagamaan, ibadah maksudnya, zikir, beritikaf, membaca Al-Quran ataupun mendengarkan pengajian-pengajian. Itu adalah merupakan realisasi daripada ibadah kita kepada Allah, syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bersyukur itu bukanlah hanya di lisan mengucapkan syukur, bukanlah hanya di mulut saja, tapi dia realisasikan pada kehidupan sehari-harinya dengan rutinitas ibadah, dengan rutinitas amal kebaikan. Inilah yang sebaik-baiknya. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salawat beriring salam mari kita kirimkan kepada junjungan alam, kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu daripada sekalian nabi yang telah membawa manusia yakhruju minaz zulumati ilan nur, yang telah mengeluarkan manusia daripada kezaliman, daripada kejahilan, daripada kebodohan, daripada ketidakberesan daripada umat manusia ini dalam menata kehidupannya kepada manusia yang beradab, mana manusia yang berpikir, berakhlak. Dan itu telah ditunjukkan oleh Rasulullah dan nabi-nabi lainnya juga telah menunjukkan itu.
bagaimana mereka mengajarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang hendak disembah, yang wajib kita sembah. Kemudian bagaimana beliau mengajarkan akhlakul karimah yang baik, bagaimana ucapan yang baik antara orang tua dengan anak, bagaimana ucapan atau perbuatan antara guru dengan seorang murid adabnya, bagaimana kita berbicara dengan orang sesama usia ataupun yang berbeda usia, adalah kita saling hormat, menghormati. Hal ini telah diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui Al-Quran dan Sunnahnya, petunjuknya. Qaulan karimah, kata Allah dalam Al-Quran, ucapanlah yang terbaik, atau berkatalah dengan perkataan yang baik. Yang baik di sini tentunya yang tidak menyakiti, yang tidak mengolok-olok, yang tidak menghina, mengejek antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan daripada permusuhan. Apabila ada ucapan yang tidak baik, apabila ada perkataan yang tidak baik, tentunya seorang itu mendengarnya akan merasa sakit hati. Akhirnya bisa saja terlampiaskan dengan dendam, dengan perbuatan-perbuatan lainnya. Bisa dinyatakannya langsung ataupun secara tidak langsung nantinya kembali yang mendapatkan hinaan atau hujatan tersebut menghina dengan hujatan-hujatan yang lainnya pula melalui berbagai media, ya, melalui berbagai sarana, apalagi di saat teknologi yang canggih ini. Alat teknologi yang canggih seperti HP, mana digunakan orang untuk sebagai komunikasi tersebut apabila tidak digunakan sebaiknya akan berdampak negatif terhadap perkembangan seorang tersebut atau manusia tersebut. Namun jika digunakan untuk kebaikan, maka ia akan menghasilkan suatu yang baik pula dan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, suatu kebaikan. Inilah yang dianjurkan. Bagaimana kita dalam sisi-sisi kehidupan ini mengutamakan kepada kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap tidak beriman. Itu banyak kita lihat. Ya, banyak kita lihat orang-orang yang kita nasihati, mungkin ada yang sudah mendengarkan, tapi mereka enggan, masih kafir, masih ingkar juga dengan apa? Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Quran dan Sunnahnya ini, tidak mau mengikuti. Inilah keingkaran mereka. Apalagi terhadap orang-orang yang kafir. Yang kafir di sini adalah kafir besar. Mereka betul-betul memusuhi Islam dan akan menghancurkan Islam. Apa yang terjadi antara perang yang terjadi di Timur Tengah sana merupakan suatu kekafiran di mana mereka ingin menguasai, ingin merampas, bahkan mereka sudah membunuh ribuan manusia. Kalau dihitung-hitung semenjak dari peperangan zaman dahulu hingga saat ini, sudah berapa banyak manusia yang terbunuh, ya? Yang sudah banyak terbunuh oleh kaum kafir. Tentunya umat Islam tidak akan diam. Tentunya negara-negara yang diperangi tersebut tidak akan diam, karena Allah juga menganjurkan apabila kamu diperangi, maka berhak kembali kamu untuk memerangi, membela, mempertahankan diri kita. Inilah yang dianjurkan. Kemudian di ayat yang tersebut Allah mengatakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu lahum azabun azim. Allah telah mengunci pintu hati mereka. Inilah yang sangat berbahaya jika hati sudah terkunci, tidak mau menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat berbahaya. Tidak mau menerima kebenaran-kebenaran tersebut. Enggan, mereka sombong, bagaikan sombongnya si iblis ketika
dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena kesombongan dia diciptakan daripada api. Ya, dia diciptakan daripada sesuatu yang lebih hebat. Inilah keegoan dan kesombongan daripada iblis ketika itu. Tidak mau bersujud kepada Allah, kepada Nabi Adam yang terbuat dari tanah katanya. Jadi dia meremehkan bahwa tanah itu adalah suatu yang hina, sedangkan saya daripada api. Mungkin merasa kuat. Inilah yang diceritakan juga di dalam Al-Quran bagaimana peristiwa Nabi Adam dan iblis yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya dari surga karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi pendengaran, penglihatan apabila dan hati apabila sudah terkunci, tidak mau menerima kebenaran hakikat itu lagi, tertutup, inilah yang sangat berbahaya. Mari kita bersihkan pandangan kita, hati kita, kalbu kita dari pada sifat-sifat yang tidak baik yang akan mengotori diri hati kita, yaitu dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak berzikir, beriktikaf pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu jalannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun usaha-usaha ini hendaklah diteruskan, ditingkatkan, demi untuk mencari ketenangan kejiwaan kita dan kedekatan kita kepada Rabbul Alamin agar ianya lebih dekat. Berbagai upaya dilakukan oleh para ulama, para anbiya kita untuk umat Islam ini dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana usaha ulama-ulama membuat pengajian, membuat suatu jalan tariqah seperti tarikahnya ilmu tasawuf ataupun tempat-tempat tasawuf, pengajian berupa suluk dan lainnya. Ini merupakan suatu jalan untuk mendekatkan diri agar diri kita terkontrol dengan baik daripada hal-hal keduniawan ini yang sifatnya sementara, di mana dunia ini sementara. Walal akhiratu khairu wa abqa, sungguhnya akhirat itu adalah kekal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah hati kita dibersihkan agar apa? Agar tidak sakit. Fi qulubihim maradun, fi qulubihim maradun ini disebabkan oleh apa? Yukhadi'una Allah walazina amanu, mereka menipu diri mereka ingin menipu Allah, tapi sungguhnya wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah walazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu ingin menipu Allah, tapi sungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri, tapi tidak mengetahuinya. Tapi mereka tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu akan merugikan diri mereka sendiri. Tidak terjangkau oleh akal pikiran mereka bahwa hal yang dilakukannya itu akan dapat merusak diri mereka sendiri. Lihatlah saat ini mana kaum muslimin, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Gaza sana diperangi, mereka dibunuh, ataupun dalam bahasa internasionalnya disebut genosida, pembantaian umat, pembantaian manusia. Bayangkanlah manusia dibunuh dengan segala sengaja, dengan hidup-hidup, dibombardir rumah-rumah mereka, rumah sakit, rumah tempat berteduh, di sekolah-sekolah. Lari pun mereka dari gedung-gedung tersebut, mereka tetap dihajar, dikejar oleh musuh kaum kafir Israel. Ini merupakan kebiadaban yang luar biasa yang mereka lakukan, dan ini harus kita lawan, dan ini harus kita bantu bagaimana masyarakat, saudara-saudara kita di Palestina sana dapat menegakkan kebenaran kaum, dapat mempertahankan hak mereka, negara mereka, tanah mereka, agar mereka tidak terusir dari tanah mereka sendiri. Karena sesungguhnya kaum kafir Yahudi akan terus berusaha untuk mengambil alih kekuasaan di Jazirah Palestina saat ini. Makanya
Oleh itu marilah kita menolong mereka. Kita umat Islam yang berada di belahan bumi manapun saat ini diwajibkan untuk mempertahankan, membantu daripada kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah. Ingat firman Allah surah Taubah ayat 1 ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu adalah menjadi penolong, menjadi pemimpin, menjadi pelindung terhadap muslim yang lainnya. Jika ada kaum muslimin yang ditimpa musibah, jika ada kaum muslimin yang diserang atau diperangi, jika ada kaum muslimin entah ditimpa apapun namanya yang berbentuk kemanusiaan, marilah kita tolong mereka, marilah kita bantu seupaya kita untuk membantunya. Ini adalah kemanusiaan, ini adalah perihal kehidupan manusia. Karena kita tidak tahu bahwa kita suatu saat juga mungkin mendapat musibah, entah musibah alam ataupun musibah perang dan yang lainnya. Ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi kita untuk menolong orang-orang yang ditimpa musibah atau ditimpa kemalangan. Karena itulah sifat manusia, yaitu saling tolong menolong. Karena watak manusia itu dalam sosial kehidupan pada hakikatnya adalah tolong menolong. Jika tidak ada rasa lagi ingin tolong menolong, rasa kasihan, maka itulah tertutup hati mereka. Bagaimana dikatakan Allah dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Jadi dalam hati mereka itu ada penyakit, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit sum'ah, penyakit ghibah, penyakit munafik, entah apalagi jenis-jenis penyakit hati yang mungkin merusak daripada setiap orang atau setiap manusia muslimin itu. Mungkin juga termasuk saya, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan. Mari kita bersihkan hati kita dengan apa? Dengan ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak Al-Quran, dengan melaksanakan solat-solat, baik solat fardu dan solat sunnah. Kemudian bukan hanya melaksanakan solat saja, tetapi melakukan amal ibadah lain, tambahan lainnya seperti zakat, infak. Itu dapat membuat hati kita menjadi terang, membuat hati kita menjadi lapang. Tapi kalau kita pelit, mungkin, maaf cakapnya, maka mungkin juga hati kita akan makin sempit. Harta kita, jika kita selalu berinfak dan bersedekah, mungkin dilindungi Allah daripada musibah, daripada kebakaran, daripada kehancuran. Betapa banyak orang yang kaya hidupnya, sudah mempunyai anak istri, mobil yang mewah, istri yang cantik, rumah yang mewah, harta yang berlimpah ruah, tapi akhirnya apa? Musnah. Mungkin karena musibah, mungkin karena penyakit, mungkin karena keluarganya, istrinya sakit, berobat terus akhirnya terjual dan habis, ataupun kebakaran daripada rumah yang mereka diami. Itu bisa saja terjadi. Ini adalah ujian, musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai macam musibah, baik musibah kecil maupun musibah besar. Demikian tausiah singkat saya daripada subuh hari ini, di hari Senin 2024 ini. Mudah-mudahan di tahun baru masih ini kita terus meningkatkan amal ibadah kita, membuat perubahan-perubahan pada diri kita ke arah yang lebih baik. Inilah yang lebih pentingnya. Agar apa? Agar perubahan tersebut membawa kebaikan bagi kita dunia wal akhirah, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa kita. Baiklah, mari kita tutup dengan kharafatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, saya tutup mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.